Yo guys, kembali lagi bersama aku Bintang Miftah, dan gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya guys ya. Jadi di video kali ini, sesuai yang ada di judul atau thumbnail video ini, kali ini aku bakalan buat konten perbedaan antara hyperview dan superview cuy. Jadi di beberapa komen di IG, di YouTube, ada yang nanya apa perbedaan antara hyperview sama superview apa bang gitu kan. Jadi sekalian juga nanti aku bakalan kasih tahu settingan yang biasanya aku pakai untuk ngonten motovlog ya guys ya. Oke, jadi di sini udah ada kameranya nih. Ini kamera GoPro Hero 11 Black. Langsung aja kita hidupin ya guys ya. Tuh, udah hidup guys. Jadi ini keterangan banget ya. Kalian kelihatan gak sih cuy? Kelihatan lah ya. Jadi perbedaan antara hyperview sama superview itu tuh ada di view-nya cuy. View-nya itu kalau hyperview tuh lebih luas dibanding sama superview cuy. Nah ini aku juga mau ngasih tahu cara untuk mengaktifkan hyperview-nya ya guys ya. Jadi syarat untuk mengaktifkan hyperview itu dia harus 4K 60 fps. Ini kalau diturunin jadi 30 fps dia nggak bisa cuy. Tuh ada tulisan apa nih? Aduh kelihatan nggak? Ini slow banget cuy. Kelihatan nggak tuh? Dia nggak bisa dipakai 30 fps nya. Jadi untuk bisa pakai 30 fps syaratnya dia harus 5,3K guys. Tuh baru bisa kepake 30 nya. Tapi menurut aku malah semakin gede ya. Jadi kemarin rencana aku itu pengen 4K terus 30 fps biar filenya itu nggak gede-gede banget cuy. Tapi nggak bisa, jadi mau nggak mau kita harus pakai 60 fps nya begitu guys. Nah kalau kita pakai 1080, nah dia hyperview nya tuh nggak bakal nyala nih. Contohnya kayak gini ya, ini kita pakai settingan 1080 60 fps. Sebentar guys. Nah ini untuk si lensnya. Untuk view-nya ini tuh mentok di super view doang cuy. Itu super view, nggak ada hyperview-nya. Nah cara mengaktifkannya tadi harus 4K 60 fps nih. Nah ini baru ke unlock si hyperview-nya cuy. Tuh ada hyperview-nya. Di bawah ini super view, di atas ini hyperview. Nah jadi untuk perbedaannya nih bisa kalian lihat ya nanti di video ini. Nah perbedaannya itu si hyperview ini dia angle-nya lebih luas, ya pastinya lebih luas. Kalian bisa matokin dari view-nya itu sampai ke tangki motor, bener nggak? Tuh bisa kalian lihat ya. Sedangkan super view dia view-nya cuman ada di segitiganya ini, sama di visor sama speedometernya doang cuy. Dan untuk kiri kanannya pun kelihatannya sempit gitu, nggak luas-luas banget. Jadi itu perbedaan yang paling mencoloknya ya guys ya. Jadi ya begitu cara mengaktifkan si hyperview. Dan itu perbedaannya ya antara hyperview dan superview cuy. Gampang dipahamin lah ya. Kendala utamanya itu nanti bakalan berat videonya, dan baterainya bakalan boros cuy. Jadi bakalan cepat habis. Jadi sebelumnya itu aku pakai 1080 itu hampir 1 tahun karena aku nggak tahu cara mengaktifkan hyperview. Aku kira aku dapat barang KW anjay. Rupanya cara mengaktifkannya ada settingan tertentu cuy. Aku baru tahu nih. Jadi setelah aku pakai hyperview tuh lebih enak ngontennya, dan untuk kejelasan videonya tuh lebih mantep lah pokoknya. Soalnya kita pakai 4K kan. Jadi masalah yang pertama itu ada di baterainya. Tapi kalian jangan khawatir, kalian beli aja lagi baterai satu yang enduro ya. Karena di GoPro Hero 11 lebih bagusnya pakai baterai yang enduro yang warna putih itu cuy. Jadi sini aku udah ada beli si baterai cadangannya nih. Nih kalian lihat, ini baterai cadangannya. Jadi kalau misalnya lagi di jalan atau lagi jalan jauh touring gitu, jadi aku nggak bakalan bingung ngecas lagi, nunggu lama kan, tinggal ganti baterai aja cuy. Itulah ya solusinya guys. Dan menurutku nggak boros banget lah ya. Soalnya aku kemarin ngonten PP dari Pematang Rebah ke Rengat itu ada mungkin sekitar hampir 1 jam kurang. Itu baterainya sisa 20% cuy. Jadi ya menurutku nggak yang boros-boros banget lah. Tapi kalau misalnya kita pakai yang 1080 itu emang awet sampai 1 jam pun nyampe cuy. Ya beda-beda beberapa menit, lagian kita juga ngonten biasanya tuh dipotong-potong juga kan, di skip-skip juga, nggak semuanya bakalan masuk di kamera. Jadi bukan suatu masalah yang besar lah guys. Nah sekarang aku mau ngasih tahu settingan yang biasa aku pakai untuk ngonten ya guys. Untuk ngonten motovlog, kok malah ini sih. Sorry cuy.
Nah jadi ini yang biasanya aku pakai, ini kalian kelihatan lah ya. Ini kalau kayak gini gak enak banget, silau cuy. Jadi harus mereng-mereng gini. Ya semoga kelihatan. Nah jadi settingan yang biasanya aku pakai di sini untuk si resolusi sama FPS-nya 4K 60 fps. Oke, jadi ini settingan aku sekarang aku bakal pakai settingan ini terus soalnya view-nya enak banget cuy. Dan banyak penonton-penonton aku juga pada suka sama view yang sekarang yang pakai hyper view ini. Oh itu untuk resolusi sama FPS-nya, dan ini lensanya udah pasti aku pakai hyper view ya guys ya. Nah dan di sini hyper smoothnya ini untuk kestabilan video. Nah aku pakai di sini aja cuy, yang kedua dari bawah. Nah kalau ini off dan ini yang on. Dan yang ketiga ini dia emang smooth banget, guncangannya itu sangat-sangat minim, tapi videonya itu bakalan kepotong, nggak luas pandangannya cuy. Jadi menurut aku udah cukup banget lah make yang ini, yang kedua dari bawah ini cuy. Nah jadi autobus ini dia bakalan lebih smooth lagi dan pastinya lebih nge-crop lagi cuy. Jadi kalau kataku ya, menurut aku pribadi aku lebih suka pakai ini aja. Ini rekomendasinya pakai ini aja untuk stabilannya ya. Soalnya kan taruh di kepala juga nih untuk konten-konten motovlog, jadi nggak bakalan guncang parah banget. Ke SC-nya ya guys ya, di sini aku SC-nya aku offin, dan di sini untuk durasinya no limit tanpa batas, dan hint sight-nya aku matiin, aku off, dan untuk timernya pun di sini mati cuy. Tuh untuk zoomnya 1 kali aja. Nah oke nih kita ke Pro Tune guys. Untuk Pro Tune-nya di sini 10 bitnya aku matiin, dan untuk bitrate-nya ini aku milih yang high. Ya tuh. Dan untuk shooternya di sini aku pakai auto guys. Dan lanjut di sini EV-nya aku nolin, dan white balance-nya ini aku pakai auto aja guys. Tuh untuk warnanya ini enggak otak-atik ya, aku pakai yang auto aja ya. Jadi dia menyesuaikan sendiri. Dan untuk ISO-nya aku pakai di 100. Aku pakai yang di 100 cuy. Dan untuk ISO max-nya aku pakai 6400 guys tuh. Ya, kelihatan gak sih cuy? Nah tuh. Dan untuk ketajamannya ya di sini ya, sharpness-nya aku pakai medium aja cuy tuh. Tuh aku pakai medium. Dan untuk color-nya aku pakai yang vibrant. Soalnya kalau yang ini natural kan, ya warnanya tuh ya biasa aja gitu standar. Nah ini yang flat nih dia warnanya datar cuy. Kalau vibrant, nah dia tuh kayak lebih hidup videonya, hasil gambarnya tuh hidup. Jadi aku pakai yang vibrant. Oke lanjut, untuk raw audionya aku matiin. Untuk whine ini sebenarnya kalau kita nggak pakai media mode dia bakalan kepake. Cuman kalau kita pakai media mode dia bakalan mati cuy, bakalan off dia. Soalnya aku pakai media mode itu kan aku pakai mikrofon ya kan, jadi otomatis untuk fitur peredam kebisingan dari suara-suara angin itu yang di sini nih, ini fungsinya untuk meredam suara angin cuy, dia bakalan mati karena aku pakai mikrofon eksternal. Nah di sini ini media mode, nanti kalau kalian masang media mode dia bakalan aktif. Oke lanjut ini ke shortcuts. Di sini untuk lower left-nya ini aku lens, dan untuk lower right-nya ini zoom ya. Untuk upper left-nya ini aku slow mo ya, upright-nya juga aku hyper smooth. Ya gitu aja ya untuk settingannya ya, simpel-simpel aja cuy. Jadi pokoknya mantap banget nih. Ini sedangkan nih ini hidup gini aja gak ngerekam, baterainya tinggal 83 cuy. Tadi kalian lihat gak di awal berapa? Kalau nggak salah tadi berapa ya? 90-an kayaknya cuy. 90 atau 100 guys. Jadi udah cocok banget lah ini kalau kalian pakai settingan ini. Ya simple aja cuy. Aku sih cuman ngubah selama ini, cuman ngubah ininya aja. Kok ini? Sorry. Di atas. Nah, aku cuman ngubah FPS sama lensnya doang. Ya begitulah ya. Semoga kalian paham sih. Semoga kalian mengerti ya. Ya mungkin kali ini aku cuma ngasih tahu ini aja ke teman-teman, malah tahu ada yang baru main GoPro. Jadi kalian baru main GoPro tuh udah paham lah cara ngaktifin fitur-fiturnya. Aku jujur hampir 1 tahun baru tahu cara aktifin hyperview-nya cuy. Wah gila, aku memang purba banget anjay. Sebelumnya tuh aku kayak bodo amat gitu sama view kayak gitu tuh.
Ya akhirnya pas aku lihat youtuber luar negeri, dia kok bisa seluas itu gitu kan. Aku lihat dia pakai GoPro Hero 11 sama kayak GoPro aku. Kira dia pakai GoPro Hero 12 kah atau berapa yang ada fitur hyper smooth-nya. Hyper view-nya. Rupanya di 11 tuh ada settingannya cuy. Aku baru tahu nih. Waduh. Jadi buat kalian yang baru pemula nih, langsung aja guys, kalian otak-atik ya. Ikutin aja yang aku kasih tahu tadi. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya. Thank you banget buat yang udah nonton. Yang baru datang jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya cuy ya. Pengen aku pencet rekam, aku mau matiin. Dan sampai jumpa di konten-konten aku selanjutnya. See you guys.